Bincang-bincang pastoral kembali hadir bersama saya, Metik Metat. Saudara Sobat Media Komsos, pelatihan Training of Trainers (TOT) tentang pelayanan sosial gereja dengan berbasiskan aset telah berlangsung beberapa hari di Labuan Bajo, 9 sampai dengan 13 Maret 2022. Bincang pastoral kali ini mengangkat kesan dan harapan baik dari penyelenggara maupun para peserta. Kesempatan pertama, mari kita simak kesan dan pesan serta harapan dari tim konferensi wali gereja yang membawakan pelatihan bagi keuskupan-keuskupan di Regio Nusra. Saya merasa sungguh luar biasa ya, teman-teman dari Regio ini mulai dari hari pertama sampai dengan saat ini mengikutinya dengan penuh antusias. Lalu juga berupaya semaksimal mungkin mengikuti proses yang ada dengan aktif dan juga kreatif. Sehingga saya merasa dengan kegiatan seperti ini juga menunjukkan bagaimana kita yang sudah diutus dalam kegiatan-kegiatan kerasulan kemanusiaan ini menunjukkan bahwa kita juga mengalaminya dengan penuh sukacita. Itu satu hal yang sangat positif saya lihat dari teman-teman yang ada di sini. Mereka mengikuti dengan baik dan memang kita membutuhkan pelatihan-pelatihan lagi yang lebih teknis untuk mereka memberikan pendampingan di komunitas-komunitas. Namun dalam tataran komisi-komisi di keuskupan, pelatihan ini memberi bekal untuk perubahan paradigma dalam pendekatan pemberdayaan dan memberikan tools, alat-alat yang akan dipakai dalam perencanaan program dalam setiap komisi-komisi terkait dan bahkan dalam kolaborasi lintas komisi di keuskupan masing-masing. Metode pendekatan ABCD ini juga ditopang dengan metode appreciative inquiry itu. Metode appreciative inquiry ini kan baru tahun-tahun 98 dicetuskan oleh David Corporer itu untuk menggali hal-hal yang baik, success story, cerita-cerita menarik, cerita rakyat atau pengalaman-pengalaman yang berharga di masa lalu. Itu yang sebenarnya mesti dikembangkan dalam setiap orang ya, dalam setiap orang. Jadi be a positive person. Jadilah menjadi seorang pribadi yang berpikir positif, terutama masa-masa lalu. Jangan meratapi kesalahan-kesalahan dan kegagalan-kegagalan akhirnya membuat orang tidak mau maju gitu. Itu yang ditekankan oleh metode appreciative inquiry yang bisa menopang dengan metode pendekatan ABCD ini. Nah, yang kedua, untuk bisa menerapkan ini, ya setiap orang harus memahami juga spiritualitas kehadiran. Spiritualitas kehadiran itu ya seorang ketua PSE mesti mengunjungi paroki-paroki, hadir di sana, nah, jadi punya gambaran apa yang menjadi potensi-potensi ataupun hal-hal yang menarik, success story yang bisa dikembangkan, maka dia akan gampang memakai metode ini dalam skop-skop kecil. Kita ingat yang dikatakan oleh Paus Fransiskus ya, berkali-kali baik dalam ensikliknya, lalu sapaan, pesan pastoralnya itu selalu mengajak kita untuk pergi keluar. Artinya kita melihat situasi nyata yang ada di masyarakat, dialami bersama dengan mereka. Dan Paus itu selalu juga mengungkapkan betapa dalam dunia yang satu ini kan, bumi rumah kita bersama, ternyata di situ masih banyak saudara-saudara kita yang miskin, yang terpinggirkan, lalu juga yang mengalami ketidakadilan dan seterusnya. Dan saya rasa itu ada di mana-mana, termasuk juga di regio kita NTT ini. Nah, ini yang menurut saya mari kita bersama-sama mewujud nyatakan dan juga menanggapi seruan Paus Fransiskus itu supaya kita berpihak kepada kaum miskin,
mereka yang terpinggirkan, mereka yang mengalami ketidakadilan, termasuk juga ketidakadilan ekologis kan. Bagaimana ada begitu banyak orang yang menguasai satu lahan besar, mengeksploitasinya hanya untuk dirinya sendiri atau kelompoknya, sedangkan orang lain dipinggirkan. Nah, gereja harus ada di situ. Kita bersama dengan mereka dan juga mengajak mereka punya harapan untuk membangun kehidupannya sendiri dengan potensi yang ada. Nah, ini ada kaitannya kan dengan metode yang sekarang ini kita sedang pelajari dan juga nanti kita akan terapkan bagaimana kita mendampingi saudara-saudari kita yang seperti itu tadi, supaya mereka juga punya pengharapan, lalu kemudian bersama-sama dari apa yang mereka miliki itu untuk memperbaiki hidupnya supaya lebih sejahtera, baik untuk dirinya sendiri, untuk orang lain dan juga untuk alam semesta, seperti itu. Caritas Indonesia sebagai bagian dari Caritas seluruh dunia menyadari dalam Strategic Orientation Caritas Internationalis yang ketiga terkait dengan pembangunan manusia berkelanjutan dengan memperhatikan harkat martabat pribadi manusia dan keutuhan ciptaan, sangat menyadari bahwa di Indonesia juga ada tema-tema yang terkait dengan itu. Dan Region Nusra dalam pertemuan-pertemuan terdahulu sepakat bahwa tema migran, trafficking, stunting, masalah masyarakat berkebutuhan khusus, kemudian masalah peningkatan pendapatan masyarakat, livelihood, dan aneka macam persoalan sosial kemanusiaan ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Namun pendekatannya tidak lagi pertama-tama kita arahkan pada melihat bantuan-bantuan dari luar, namun sembari memanfaatkan potensi itu, Caritas-Caritas PSC Keuskupan mesti membuat proses dari masyarakat itu sendiri dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan dari masyarakat dari sisi sumber daya manusia masyarakat di NTT ini, kemudian aset-aset sosial dan budaya, aset-aset fisik dan alam yang juga tentu tidak kalah dari tempat-tempat lain, namun perlu disadari dan disinergikan agar program terkait dengan masalah migran, masalah trafficking yang memang paling banyak juga kita rasakan, data-datanya juga ada cukup memberitahu kita bahwa hal ini menjadi hal yang penting di daerah Nusra. Maka kita ingin ada pendekatan-pendekatan yang lebih membantu kita memperhatikan persoalan ini agar ke depan bisa ada solusi-solusi yang lebih baik dan kalau boleh mengurangi perdagangan manusia, mengurangi migran yang gagal, mengurangi persoalan-persoalan terkait dengan itu. Itu harapan kami ke depan, dan bersama dengan komisi-komisi terkait kita ingin bersinergi dan penanganannya diharapkan tidak hanya parsial, tetapi memperhatikan mulai dari hulu ke hilir, memperhatikan aspek-aspek relasi masyarakat dan komisi yang membantu secara keseluruhan. Jadi pendekatannya dari berbagai sisi sejauh itu berbasis dari kemampuan aset yang telah ada di tengah-tengah kita dan di tengah-tengah keuskupan. Selanjutnya Sobat Media Komsos, kita akan mendengarkan kesan dan harapan dari beberapa peserta pelatihan utusan keuskupan-keuskupan wilayah se-Region Nusra. Dan kami rangkum kesan dan harapan peserta untuk dinamika kegiatan selama beberapa hari ini di Labuan Bajo, dan selengkapnya berikut ini. Dinamika kegiatannya itu luar biasa, fasilitatornya sangat bagus, kita tidak bosan, kita betul betah duduk sampai sore pun tidak terasa. Tentunya sangat menyenangkan karena prosesnya menarik yang dituntun oleh instruktur yang sudah menguasai materi pelatihan ini. Dengan kegiatan ini kita saling sharing, bisa menceritakan pengalaman ataupun saling
bekerja sama untuk materi-materi dan melalui diskusi-diskusi, dialog, tanya jawab, dan juga dengan permainan-permainan sebagai satu selingan sehingga tidak membosankan kami yang datang, sehingga selalu ada semangat atau spirit baru untuk. Awalnya sih terbayang, panjang nih, tetapi ketika masuk dalam proses yang dibawakan oleh para instruktur itu ternyata hidup ya. Jadi ya banyak permainan, pembicara juga berganti-ganti, itu menghidupkan suasana. Dari suasana tempat pelatihan ini sangat mendukung untuk kegiatan berjalan secara efektif. Baik ruangan pertemuan sangat mendukung, kemudian di tempat-tempat penginapan juga di kamar-kamar itu fasilitas yang cukup memadai. Dan juga prosesnya di dalam itu sangat partisipatif dan sungguh-sungguh menunjukkan ada suasana keakraban, kekeluargaan, dan kebersamaan. Selanjutnya, mengenai pendekatan ABCD yang menjadi materi pokok pelatihan, poin-poin apa saja yang menarik dari pendekatan ini, berikut rangkumannya untuk Anda. Pelatihan ABCD, metode ABCD kok baru, apa ini? Begitu tiba di sini hari pertama dijelaskan, lalu dengan contoh gelas yang berisi air setengah. Pertama itu semua orang menjawab itu ya dengan dari sudut pandang masing-masing, rasa haus lah. Ternyata gelas itu hanya sebagai media di mana fokus orang biasanya langsung melihat, oh gelasnya kosong. Jadi biasanya orang itu lebih banyak melihat hal yang negatif. Padahalnya ada setengah airnya itu yang harus dilihat sebagai aset, sebagai potensi yang harus dikembangkan. Jadi ternyata itu adalah aset. Lakukan selama ini kita lebih fokus pada kebutuhan dan masalah yang ada di umat, lalu kita berjuang untuk menjawab masalah itu. Dan itu yang kita buat selama ini, dan dengan pelatihan ini ternyata kita harus balik, rubah paradigma kita mengikuti pola pelatihan yang kita dapat selama ini. kita bisa melakukan pemetaan aset yang ada di masyarakat, yang ada di komunitas kita. Bagaimana memang peserta untuk melihat, menggali itu kemampuan-kemampuan atau juga aset-aset dasar di keuskupan atau di komunitas untuk kita gali secara bersama-sama, dan juga untuk kita melihat karena aset-aset ini sebenarnya sangat bermanfaat di dalam pengembangan kemasyarakatan yang memang selama ini seringkali dilupakan. Ya. Metode ini datang dari bawah, jadi asset-based community development, jadi membangun aset yang dimiliki oleh komunitas itu dari dalam, ya, bukan datang dari luar tapi dari dalam, menggali potensi kemampuan yang ada pada mereka, dan dengan itu membuat mereka itu harga dirinya oke dah, ada harga diri, ada keyakinan, ada kepercayaan untuk mulai. Kita mau merubah paradigma tentang bagaimana menggali potensi-potensi yang ada di lembaga kita, di komunitas dampingan kita, dengan mulai mengidentifikasi aset. Masih dari para peserta pelatihan, sebagai kegiatan latihan bagi para pelatih atau TOT, tentu ada kiat dan rencana selanjutnya di keuskupan masing-masing, dan kami rangkum jawaban mereka dalam tayangan berikut. Pertama-tama tentunya kita memberikan laporan kepada Bapak Uskup dan juga dalam tentunya juga koordinasi pastoral. Ya, pulang kita bisa membagi ini yang pertama kita bagi dulu pada teman-teman yang lain, ya, yang kira-kira bisa memahami seperti yang kita pahami, dan mudah-mudahan kita bisa membagi sama seperti yang fasilitator bagi di sini. Merubah paradigma teman-teman. Yang pertama kita rasul-rasul PSE, Caritas, ini KKP-MP dan yang tangani dender, sehingga kita bisa searah dan sejalan sesuai dengan pelatihan yang bagus ini. Bisa menjadi fasilitator, bisa berbagi di komunitas kita, di paroki kita. Kita coba kumpulkan pastor-pastor supaya metode ini juga mereka pahami. Yang sudah ada tapi ya ini metode ini mereka pahami supaya bisa mengajak umat di parokinya masing-masing untuk
livelihood tadi itu? Yang pertama adalah tentu kami berdiskusi dulu dengan teman-teman di komunitas di lembaga keuskupan, karena di sini adalah utusan, tetapi pengetahuan ini tidak hanya menjadi konsumsi dari peserta yang datang atau lembaga komisi yang datang, tetapi ini menjadi metode yang terus dikembangkan di keuskupan. Akhirnya Sobat Media Komsos, kita simak ungkapan terima kasih dan juga harapan Koordinator Regio atas terselenggaranya pelatihan metode ABCD di Labuan Bajo. Saya sebagai Koordinator PSE Regio Nusra mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh proses yang telah terjadi. Terima kasih pertama-tama kepada panitia lokal, Romo Robert bersama kru, Romo Erik dan semua saja yang terlibat, yang telah membantu proses kami dalam kegiatan ini. Tanpa sumbangsi, kerjasama dan kerja keras dari teman-teman, tidak mungkin proses ini bisa terjadi. Kami juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman fasilitator, Romo Freddy Rantetaruk bersama teman-teman tim dari Karina dan juga Ibu Reta dari Caritas Australia yang telah membantu proses ini dan memfasilitasi seluruh proses ini dari awal hingga akhir, sehingga dengan demikian teman-teman semakin mampu memahami apa itu metode ABCD, dan kemudian harapan saya bisa diimplementasikan dalam keuskupan masing-masing. Paling kurang kajian-kajian telah kita lakukan sesuai dengan situasi konkret lokal di gereja lokal kita, dan paling kurang itu teman-teman bisa berproses dan bisa menjadi fasilitator yang handal di keuskupan masing-masing. Dan saya juga mengucapkan supaya kolaborasi dari rumpun kemasyarakatan yang ada, teman-teman dari PSE Regio Nusra, KKP Regio Nusra, dan SGPP Regio Nusra, kita saling berkolaborasi ke depan. Paling kurang dari Nusra kita bisa beri sumbangsi sesuatu untuk kehidupan gereja di tingkat nasional, dan paling kurang untuk pelayanan dan karya-karya kita di gereja lokal Nusra ini. Terima kasih banyak atas perhatian. Pernyataan Koordinator PSE Regio Nusra menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Metik Mentot undur diri, sampai jumpa dalam bincang-bincang pastoral edisi berikutnya.